Anda berada di segmen Ulas Kompas dan kita akan bahas apa yang menjadi sorotan harian Kompas di edisi Senin tanggal 26 Februari 2024. Kita lihat bersama saudara, di sini ada judul besar yang ditulis oleh harian Kompas yang disoroti adalah tentang kelas menengah Indonesia sulit menjadi orang kaya. Ada kesenjangan sisa gaji yang tajam antara warga kelas menengah dan warga kelas atas usia produktif. Sisa gaji warga kelas menengah nyaris tidak bisa dipakai untuk menabung dan berinvestasi. Akibatnya kelas menengah Indonesia sulit naik kelas menjadi orang kaya. Kemudian ada juga infografis yang disajikan oleh tim harian Kompas yang mencoba untuk mengilustrasikan butuh waktu berapa lama untuk mendapatkan 1 gram emas dari sisa gaji kelompok menengah usia produktif bila harga emas per gramnya sebesar 1,1 juta rupiah. Ada 3 kelompok masyarakat. Yang pertama, kelompok calon kelas menengah ini membutuhkan waktu sekitar 14 bulan untuk membeli 1 gram emas dengan sisa gaji Rp79.811. Kelompok ini memiliki pendapatan rata-rata Rp1.199.000 per bulan dengan pengeluaran Rp1.119.000. Kemudian pada kelompok menengah membutuhkan waktu 2,5 bulan untuk membeli 1 gram emas dengan sisa gaji Rp435.888. Kelompok ini memiliki pendapatan rata-rata Rp3.211.000 per bulan dengan pengeluaran Rp2.775.000. Sedangkan pada kelompok atas hanya butuh 21 hari untuk membeli 1 gram emas dengan sisa gaji sebesar Rp1.589.106. Kelompok ini memiliki pendapatan rata-rata Rp13.967.000 per bulan dengan pengeluaran Rp12.378.000. Kemudian di bagian bawahnya ini ada masih kaitannya dengan pemilu 2024 yang ada judulnya pemungutan suara susulan di Paniai melewati batas waktu. Sejumlah tempat pemungutan suara di Kabupaten Paniai, Papua Tengah hingga kini tak dapat melaksanakan pemungutan suara susulan atau lanjutan hingga batas waktu berakhir pada Sabtu 24 Februari kemarin. Jika pemungutan suara tetap dilaksanakan kemudian hari, maka hal ini berpotensi dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi oleh Badan Pengawas Pemilu kecuali KPU memiliki alasan kuat. Ada 92 TPS di 4 distrik Kabupaten Paniai yang terkendala pemungutan suara susulan karena sulitnya akses dan komunikasi. Kemudian di halaman lainnya saudara, ini ada di halaman 15. Ini ada foto yang diberikan judul Lomba Fin Swimming Selat Madura Piala KSAL 2024. Ini sejumlah perenang beradu cepat dalam Lomba Fin Swimming Selat Madura Piala KSAL 2024 pada hari Minggu kemarin. Lomba lintas Selat Madura ini diikuti oleh 965 peserta dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-62 Komando Pasukan Katak atau Kopaska. Kemudian di bawahnya ini Rektor Universitas Pancasila dilaporkan. Rektor Universitas Pancasila Edi Tut Hendratno dilaporkan ke polisi atas dugaan kasus pelecehan seksual. Kasus yang menimpa 2 karyawan kampus itu terjadi pada tahun lalu. Tetapi melalui kuasa hukumnya, Edi membantah laporan tersebut. Untuk selengkapnya Anda bisa membaca harian Kompas dan juga kompas.id yang terbit hari ini.